Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. My name is Syarul Ramadhani. Good New Year 2022. Okay. In this now time is the program disiplin hadir yang ke-13. Di sini kita akan membahas di program hadir disiplin 13 kita akan membahas tentang words speaking. Dan di sini saya akan saling belajar dengan kalian semua, belajar tentang kalimat demonstratif. Dalam bahasa Inggris maknanya adalah kata penunjuk, kata penunjuk. Okay, and this is with that Thursday 30 January 2022, hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Okay everyone, let's go to learn and quotes. Okay, kita langsung saja belajar bahasa demonstratif, kata penunjuk bahasa Inggris. Kita langsung saja. Oke, langsung saja di sini demonstratif, kata petunjuk, kata penunjuk. Oke. Saya akan jelaskan di sini jenis-jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis dalam kata penunjuk atau demonstratif. Yang pertama, this is, that, and those. Oke, to be, kita menggunakan to be dari tenses present dan past. Dan maksud dari arti ini adalah this is dengan to be is itu berarti dekat, yaitu dengan dikatakan ini, maksudnya artinya ini gitu. This digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dekat dan berjumlah satu. Artinya this is itu menuju ke suatu benda yang dekat yang disebut dengan kata ini dan berjumlah satu. Singular yang bisa dibilang jenis singular, penggunaan singular yaitu benda satu. Singular artinya benda satu, bermakna satu, tunggal. Oke. Dan ada this is are dengan to be are, ya digunakan dengan tenses person yang bermakna ini. Yang this is digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dekat dan berjumlah lebih dari satu. Maknanya lebih dari satu adalah plural, yaitu benda lebih dari satu, atau bisa dibilang jamak, plural. Oke. These are digunakan untuk plural atau banyak orang atau benda yang berjumlah banyak gitu. Oke teman-teman. Sekarang ke that was bermakna itu, kita gunakan dengan present tense past. Di sini singular, berbentuk singular tadi yang bermakna adalah digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jauh dan berjumlah satu, singular. That was itu jauh, penggunaan tense past dan using penggunaan singular yang gunaannya satu. Lanjutnya adalah touch dengan to be where dan bermakna itu jauh dan penggunaannya using plural yang digunakan di tenses past tenses, kalimat past. Oke. Touch digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jauh dan berjumlah lebih dari satu. Oke. Plural bermakna jamak, yaitu banyak, lebih dari satu, orang atau benda yang lebih dari satu. Itu maksudnya, guys. Langsung saja sekarang ke contohnya. Ini present tenses, kalimat tenses. Di sini kita menggunakan positif, negatif, and
interrogative. Oke. This is, langsung saja saya bacakan. This is a small house. Maknanya adalah ini adalah sebuah rumah kecil. Karena menggunakan this climate person is dan di depannya ditambahkan to be is dan ditambahkan lagi sebuah a small house untuk menyatakan sesuatu yang diucapkan dalam bahasa Inggris a, dan kita langsung menuju ke objeknya yaitu small house, rumah kecil itu guys. Itu teman-teman, karena ini menggunakan is, ini singular, penggunaan singular yaitu satu, bermakna satu, jadi artinya adalah ini adalah sebuah rumah, satu rumah kecil. Nah, bisa dibilang begitu artinya guys. Dan di sini adalah negatifnya teman-teman. Jadi artinya yang ini tuh this is not, ditambahkan not di tengahnya, di tengah is and a ditambahkan not. Oke. Jadi kita bacakan langsung keseluruhannya. This is not a small house, yang berarti ini bukanlah sebuah satu rumah kecil. Itu artinya jika tambahkan not. Dan langsung ke interrogatifnya adalah is this a small house? Interrogatif, saya tanya guys teman-teman. Jadi maknanya adalah kita pindah is yang ada di sini, kita tambahkan ke depan karena ini menggunakan interrogatif, dan this kita tambahkan ke depan jadi is this, dan kita lanjutkan dengan a small house, sebuah rumah kecil. Dan artinya berarti ini artinya apakah ini sebuah satu rumah kecil. Nah gitu guys, gitu teman-teman, tentang pelajaran simple present itu contohnya. Dan di sini ini adalah penggunaan this, that, and those, yang artinya karena kita sudah mempelajari di atas tadi makna-maknanya, penggunaannya dari to be-nya kita mengambil di sini guys tadi tuh. Nah ini juga di sini kita ambil dari are, this to be, this kita ambil are. Ya ini langsung hanya di depan di sini tuh guys. Nah, kita bacakan dan kita beritakan maknanya guys. Di sini these are three lions, yang bermakna ini adalah 3 singa. Ini berarti menunjukkan artis lebih dari satu, menunjukkan 3 singa lebih dari satu, gitu guys, untuk menunjukkan kata-kata atau benda yang lebih dari satu. Nah, itu positif. Sekarang negatif, these are not deer lions. Ini bukanlah 3 singa. Ini bukanlah 3 singa. Itu menunjukkan arti bukanlah 3 singa. Nah, negatif. Dan interrogatif, are these deer lions? Nah, ini tanda tanya. Kita balik dari are yang ada di depan ditaruh di belakang, jadi are didahulukan, terus this depannya taruh this. Nah, gitu guys. Nah, kita baca are these deer lion? Apakah ini 3 singa? Jadi maknanya bertanya guys kalau dibalik gitu ya kan? Karena kita belajar bahasa Inggris, kita harus memahami tata-tata penataan dari kata-kata bahasa Inggris ini guys. Oke. And ini that itu untuk perumahan, menyatakan tempat yang jauh itu gitu guys. Positifnya, that is an engineer. Itu adalah seorang pekerja mesin. Nah, gitu guys. Itu jauh, berarti orangnya itu jauh, tempat jauh gitu. Nah, kita menggunakan that kalau orangnya jauh dari kita gitu guys. Terus ini
That is not an engineer. Itu menyatakan orang yang jauh, tapi bukanlah seorang mesin, guys. Seorang pekerja mesin, guys. Itu menyatakan that is not an engineer. Itu bukanlah seorang pekerja mesin, tapi orangnya di jauh gitu. Kita menyuding atau cuma melihatnya dari jauh gitu, kita di dekatnya. Itu makna dari that. Dan ini adalah is that an engineer? Ini kita tanya, guys, teman-teman. Jadi artinya adalah apakah itu orang yang ada jauh dari kita itu seorang pekerja mesin? Nah, gitu artinya. Tanya. Kita sudah tahu tadi di kalimat di atas yang menggunakan this, dash, that. Sekarang kita di bawah those are money kids. Yang berarti ini penggunaan yang tadi, guys, yang where ini are where, this where. Kita harus menggunakan where di sini, guys. Where. Karena simple person ini masih menggunakan are, guys, karena ini simple person. Jadi kalau simple person itu menggunakan are, guys. Oke. That is an engineer, that is not an engineer. Jadi ini masih menggunakan arti climate person, guys. Oke. Those are money kids. Nah, mengartikan itu ini masih di sini, berarti menyatakan ini apakah ini gitu. That itu tapi itu artinya jauh. Yang tus ini juga jauh. Tus itu jauh, tempat jauh. Those are money kids, yang bermakna itu kids itu banyak anak kecil gitu artinya. Kids yang bermakna itu adalah sebanyak layang-layang. Itu banyak layang-layang di sana gitu, guys. Jauh layangnya kan jauh gitu. Itu kita menyudingi, kita menunjuk gitu. Menunjuk itu gitu. Menunjuk itu banyak layang-layang gitu. Nah, itu kita seperti memberitahu gitu. Di sana ada banyak, di situ gitu. Di situ ada banyak layang-layang gitu. Maknanya, guys. Terus yang di negatif itu those are not money kids, yang bermakna kita tambahkan not di sini di tengah-tengah, yang berarti those are not money kids. Karena di sini jauh dan banyak, kita tambahkan s di belakangnya, yes. Oke, gitu. Kalau untuk yang jamak banyak gitu, those are not money kids gitu. Itu kita menunjuk ke atas, itu bukanlah layang-layang yang banyak gitu artinya. Kita tambahkan or, to be or, dan kita tambahkan s di depannya karena banyak jamak untuk banyak gitu artinya. Dan ini yang interrogatif kita taruh di belakang are-nya, to be are-nya di belakang are, kita taruh di depan seperti penjelasan yang semula tadi, are those money kids, ya, gitu, guys. Berarti apakah itu kita menunjuk di layang-layang jauh itu, apakah layang-layang itu jauh banyak layang-layangnya gitu, maksudnya apakah itu layang-layangnya banyak. Nah, bermaksud begitu, guys, artinya itu. Oke, sekarang di Tish was a student last year. Ini di simple past. Oke, guys, simple past tenses, simple past tenses. Kita sekarang makna dari past tenses yaitu menunjuk ke sesuatu yang sudah berlalu gitu, guys. Ini untuk menunjuk, jadi artinya kita baca langsung. This was a student last year. Maknanya adalah ini adalah seorang murid tahun lalu gitu, maknanya. Wasa kita menggunakan was karena kita itu simple past tense. Ini menjelaskan simple past tense, yaitu sebuah hal yang sudah terjadi, itu sederhana yang sudah terjadi. Dan maknanya adalah menunjukkan ini karena menggunakan this. Kata this was
This was a student last year. Ini bukanlah seorang murid tahun lalu. Itu maksudnya. Oke. Sekarang ke negatif. This was a not student last year. Kita tambahkan not karena negatif. This kita bacakan artinya ini was a not bukanlah. This was a not student last year. Ini bukanlah seorang murid tahun lalu gitu. Menyatakannya begitu guys. Kalau yang this was a not student last year. Terus interrogatif. Was this a student last year? Ini mengatakan ini bertanya. Interrogatif itu bertanya. Kita balik tadi was-nya didahulukan terus this-nya di sini. Berarti maknanya adalah apakah ini seorang murid tahun lalu gitu pertanyaan. Terus yang ini sekarang this were student last year. Yang bermakna ini banyak gitu. This were kita menggunakan to be were. Nah, itu milik past simple past tenses yang bermakna this were student last year. Apakah maksudnya itu memberikan penjelasan ini. Was were student last year. Ini adalah ini adalah murid tahun lalu yang banyak gitu maksudnya. Ini adalah murid tahun lalu yang sangat banyak itu maksudnya. Kita tambahkan s di sini jadi artinya banyak jamak itu. Yang tadi plural gitu maksudnya. Banyak maksudnya lebih dari satu. Oke. Terus negatif this were not student last year kita tambahkan not dan ini sudah tadi ada s untuk menunjuk kata plural banyak gitu, orang-orang banyak. Yang berarti apakah ini bukan tapi ini menjelaskan ini bukanlah murid-murid tahun lalu yang banyak gitu maksudnya. Kalau this tambahkan not di tengah-tengahnya this were not student last year. Dan interrogatif where did student last year. Nah ini menunjuk kata bertanya guys. Artinya maknanya where did student last year. Apakah ini murid-murid tahun lalu yang sangat banyak gitu maknanya guys. Oke. Sekarang that was a student last year. Ini menunjuk kata itu gitu. Itu dalam seorang yang menggunakan singular atau satu berjumlah satu gitu guys. That was a student last year. Nah, menunjukkan itu adalah seorang murid tahun lalu gitu. Satu orang murid tahun lalu gitu. Terus ada that was not an student last year. Itu bukan satu murid tahun lalu gitu. Satu murid tahun lalu artinya gitu. Maknanya kan kita sudah memahami gitu tadi penggunaan kata that, this is that, those gitu. Sekarang kita langsung menuju ke maknanya guys. Oke. Dan ini makna dari was that and student last year. Ini bermakna adalah apakah itu. Nah, ini kan menuju ke jauh gitu, menunjuk itu orangnya di jauh gitu. Apakah itu seorang murid tahun lalu gitu. Terus sekarang those were student last year. Nah, itu adalah murid yang banyak pada tahun lalu gitu. Oke, sekarang those were not student. Karena itu bukan murid-murid banyak tahun lalu. Nah, sekarang interrogatif katanya adalah apakah itu murid-murid yang banyak tahun lalu gitu bertanya. Oke, ini kita sudah selesai belajarnya. Sekarang kita quotes ke kata-kata bijaknya guys. Oke. Kita bacakan kata-kata bijaknya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini saya akan menyampaikan beberapa kalimat bijak saya. Quotes yang pertama,
ada dari tahun baru awal tahun 2022 ini, aku selalu berharap semoga cahaya kedamaian senantiasa menyinari hatimu, kesuksesan selalu menyertaimu, dan kebahagiaan akan datang menjawab doa-doamu di awal tahun 2022. Quotes keduanya, ada seorang pepatah yang bernama Ralph Waldo Emerson pernah berkata, tuliskan dalam hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik dalam setahun, oleh Ralph Waldo Emerson. Itu kata-kata cukup bagus. Semoga kita mencapai kesuksesan dalam mimpi kita. Okay, that's all. This finish time. Thank you everybody. I'm Syar Ramadhani. Nice to meet you and nice to give you quotes with motivation sentence for you, and nice to meet learning English for you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.